Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about simple past. Jadi di video ini kita akan belajar mengenal kalimat simple past dan juga bagaimana menyusun kalimat tersebut. Oke, yang pertama kita belajar dulu kegunaan dari simple past. We use simple past to talk about things that happen in the past. Nah, jadi simple past ini dipakai untuk menjelaskan kejadian pada masa lalu dan telah selesai dilakukan pada waktu yang ditentukan. The simple past is also used to talk about things that happen in stories. Nah, selain itu, simple past juga digunakan untuk menceritakan peristiwa di dalam cerita atau dongeng. Look at the illustrations below. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama. The wicked queen gave Snow White a poisoned apple. Nah, jadi di sini ada peri yang jahat memberi Snow White apel yang beracun. Nah, jadi pada gambar ini kalimat simple past digunakan di dalam suatu cerita untuk mendeskripsikan cerita tersebut. Oke, gambar selanjutnya. Oke, dinosaurs lived millions of years ago. Nah, jadi dinosaurus itu hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, sedangkan pada gambar ini simple past digunakan untuk menceritakan peristiwa di masa lalu yang telah selesai. Selanjutnya, kita belajar bentuk kalimat dari simple past. The simple past of most verbs ends in ed. Nah, jadi biasanya di dalam kalimat simple past, kata kerjanya diakhiri dengan ed. Nah, jadi kata kerja itu adalah kata-kata yang bermakna suatu kegiatan, misalnya memasak, kemudian belajar, tidur, bermain, dan seterusnya. These verbs are called regular verbs. Nah, jadi kata-kata kerja seperti itu disebut kata kerja beraturan. Here are some list of regular verbs. Berikut ini kita akan melihat beberapa contoh kata kerja beraturan. Oke, nah jadi di dalam tabel tersebut merupakan beberapa contoh kata kerja beraturan. Mereka disebut beraturan karena dapat diberi akhiran ed di dalam simple past. Nah, jadi ada open, kemudian jika kita menggunakannya ke dalam kalimat simple past, maka dia berubah menjadi opened. Oke, kemudian close, closed, play, played, wash, washed, walk, walked, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang adverbs of time atau kata keterangan waktu. When we use simple past in saying something that happened, it is usually followed with adverbs of time in the past. Nah, biasanya ketika kita mengungkapkan suatu kejadian menggunakan simple past, maka kalimat itu diikuti dengan kata keterangan waktu. Here are some adverbs of time in the past. Nah, kata keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam simple past yaitu, nah, ada yesterday yang berarti kemarin, kemudian this morning tadi pagi, last night tadi malam, last week minggu yang lalu, last year setahun yang lalu,
2 hours ago, 2 jam yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, long time ago ya. Khusus yang terakhir ini biasanya dipakai di dalam cerita atau dongeng ya. Long time ago yang berarti adalah bertahun-tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita perhatikan beberapa contoh kalimat simple past. Now look at the examples. The first one, the doctor checked up for my health this morning. Nah, perhatikan kata yang berwarna biru. Di sini ada kata check ya. Karena di sini ada this morning, tadi pagi, maka kalimat ini merupakan kalimat simple past. Nah, maka dari itu check di sini kita beri akhiran ed ya. Oke, selanjutnya. My mother worked at National Hospital last year. Nah, di sini ada kata last year ya, setahun yang lalu atau tahun kemarin. Nah, maka di sini kalimatnya merupakan kalimat simple past. Nah, maka kata work, bekerja, di sini kita beri akhiran ed. Nah, dia menjadi my mother worked. Oke. Next, she stayed up at the hospital 7 days ago. Nah, di sini ada kata-kata 7 days ago, 7 hari yang lalu. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat simple past karena ada kata 7 days ago menunjukkan waktu lampau atau masa lalu. Nah, maka kata-kata stay di sini kita beri akhiran ed. Nah, maka dia berubah menjadi stayed up ya. Stayed up di sini artinya adalah menginap atau opname istilahnya ya. Oke, kemudian contoh selanjutnya. They visited their father at the hospital yesterday. Nah, di sini ada kata yesterday yang berarti kemarin. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat simple past. Nah, maka kata visit yang berarti mengunjungi atau menjenguk kita beri akhiran ed. Maka dia berubah menjadi visited. Oke? Oke, jadi di video ini kita telah belajar tentang simple past yang diakhiri dengan ed. Jadi kita menggunakan simple past untuk mengungkapkan peristiwa di masa lalu yang sudah selesai. Selain itu, simple past juga digunakan untuk menceritakan kejadian di dalam cerita atau dongeng. Nah, kata-kata yang diberi akhiran ed itu disebut kata kerja beraturan atau regular verbs ya, seperti tadi contohnya misalnya ada work menjadi worked ya, kemudian ada stay menjadi stayed seperti itu. Nah, kemudian di dalam simple past itu ada kata keterangan waktu yang sesuai ya. Jadi misalnya ada yesterday, kemudian last week, last year, kemudian ada 2 hours ago, and then 3 days ago atau long time ago. Okay? Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.